Apa sih sebetulnya kisah-kisah yang sangat penting di bulan Ramadan? Mari kita telaah. Al-Quran bilang, Ramadan itu bulan yang istimewa. Kenapa? Ternyata emang di bulan ini itu ada ibadah yang enggak dilakuin di bulan-bulan yang lainnya. Misalnya, tarawih, itikaf, dan amalan lain yang di bulan sebelumnya itu enggak ada. Mungkin cuma kita lakuin sekedarnya aja, tapi di bulan ini amalan kita juga ditambah jadi berkali-kali lipat. Ramadan itu juga disebut istimewa karena banyak torehan kisah penting di dalamnya. Bisa jadi kisah kita atau kisah para nabi dan sahabat. Iya, Ramadan bisa jadi istimewa dalam hidup kita, soalnya ada kejadian penting yang berkesan banget. Tapi di sejarah Islam sendiri, Ramadan itu waktu yang luar biasa, soalnya banyak peristiwa penting yang jadi torehan kemenangan Islam sampai saat ini. Nah, Al-Quran juga berbicara tentang Ramadan yang maknanya luar biasa. Butuh dikaji lebih dalam perihal kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia dan istimewa dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Disebutkan di hadis riwayat Muslim, apabila tiba bulan Ramadan maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Oke, tentu di sini kita sering mendengar ayat itu, tapi udah tahu belum apa aja yang membuat bulan Ramadan jadi istimewa? Pasti banyak yang gak nyangka kalau Ramadan istimewa itu karena pahalanya berlipat-lipat, ada malam 1000 bulan, dan lain sebagainya. Pastinya itu membuat Ramadan memang benar-benar istimewa. Bayangin aja, pas Ramadan kita bisa dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Tawaran dari Allah bagi kita yang berpuasa itu sangat menggiurkan. Ibaratkan strategi jualan nih, seolah berbicara pada kita cuma di bulan ini kamu akan dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, Ramadan emang selalu identik sama promo dan lipat-lipatin pahala gitu. Dengan berpuasa sehari penuh, kita dapat bonus pahala sampai 10 kali lipat keberkahannya, kesehatannya, ketentramannya, dan keamanannya pada dompet kita. Menggiurkan nggak tuh? Ya, ini hanya di bulan Ramadan. Tapi teman-teman, keistimewaan Ramadan ternyata nggak bisa diukur dari pahala gitu. Ada banyak yang bisa kita jadiin indikator kenapa Ramadan disebut bulan yang sangat istimewa. Selain itu, salah satu hal yang sering kita lupa adalah peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadikan di dalam bulan Ramadan. Nah, segala sesuatu yang terjadi emang atas kehendaknya. Udah jadi ketetapan baginya untuk menterjadikannya. Termasuk peristiwa penting di bulan Ramadan yang semakin memperkuat pertanyaan kalau Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Oke, yang pertama, penaklukan Mekah. Terjadi pada bulan Ramadan. Kejadian ini dilatar belakangi sama salah satu pihak yang melanggar janji yang udah disepakati antar pihak Muslim dan kafir Quraisy. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini selama 10 tahun antara kedua belah pihak menyepakati beberapa hal, yaitu gencatan senjata antara keduanya. Sejak diberlakukannya nggak boleh ada peperangan dan kekerasan yang dilakukan sama mereka. Kalau ada yang menyerang lebih dulu, perjanjian itu gugur. Selain itu, mereka menyepakati bahwa siapapun dari penduduk Mekah yang datang ke Madinah, mereka bebas buat pulang ke Mekah. Tapi, gak berlaku sebaliknya untuk penduduk Madinah. Kalau mereka ke Mekah, justru mereka gak boleh kembali lagi ke Madinah. Dari isi perjanjian, kelihatan banget kan kalau pihak muslimin seperti dirugikan. Bahkan banyak sahabat yang menentang dan gak mau sepakat dengan keputusan itu. Tapi justru inilah titik awal kemenangan yang ternyata justru karena perjanjian itulah dakwah bebas dilakukan dengan aman. Momen ini jadi kesempatan bagi umat muslim untuk ngajak orang sebanyak-banyaknya supaya masuk Islam. Alhasil cuma dalam waktu 2 tahun aja jumlah orang muslim itu udah bertambah. Lebih dari 2 kali lipat kayaknya banyak. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, perjanjian ini batal karena ada penyerangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada umat Islam. Abu Sufyan selaku pimpinan Mekah ngerasa panik karena kondisi saat itu sangat lemah, baik secara penduduknya yang justru mulai memihak ke Rasulullah ataupun para elit yang waktu itu tinggal beberapa orang aja karena kebanyakan dari mereka gugur di perang Badar dan Uhud.
Karena khawatir kaum muslimin akan menyerang, akhirnya Abu Sufyan coba membujuk untuk memperbaharui perjanjian itu. Tapi permintaan itu ditolak sama Rasulullah dan membuat Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan yang hampa. Peristiwa ini terjadi saat Rasulullah membawa rombongan sebanyak 10.000 orang masuk lewat pintu Mekah. Gema takbir memenuhi penjuru Mekah saat itu, yang menandai kalau Islam udah menang. Gak lama dari itu, fenomena yang gak kalah menggetarkan adalah berbondong-bondongnya penduduk Mekah bersyahadat kepada Rasulullah. Begitu juga dengan Abu Sufyan, dia bersyahadat sebagai tanda kalau dia sudah menyerah atas kekuasaan Mekah yang dipegangnya. Lalu sepenuhnya dia ambil alih deh oleh orang muslim. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada perang Badar. Perang Badar itu adalah perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Perang ini juga terjadi di bulan Ramadan, ditandai dengan turunnya ayat Al-Hajj 39-40. Aku bacain artinya ya. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain karena perkataan mereka, Tuhan kami hanyalah Allah. Rasulullah SAW paham betul turunnya wahyu itu bukan sekadar izin untuk berperang, tapi adalah perintah darinya. Saat itu Allah udah ngumumin perang pada kaum Quraisy. Rasulullah diperintahkan untuk menyerang mereka dengan segenap kekuatan biar seluruh musuh itu tahu kalau cuma Allah yang bisa menyelamatkannya. Makanya setelah itu beliau mengumpulkan para sahabat untuk membuat rencana perang. Rencana itu berujung pada kesepakatan pasukan muslim akan menghadang kafilah dagang dari Quraisy pas mereka mau dagang ke Suriah dan juga tempat yang lainnya. Setelah nunggu sekian lama, banyak desas-desus yang berseliweran datang ke Nabi Muhammad. Sebagian di antara informasi itu banyak yang salah sampai rencana penyerangan selalu gagal. Sampai suatu hari, kafilah dagang Abu Sufyan jadi target bagi umat muslim. Tapi sebelum itu terjadi, orang munafik di Madinah udah memata-matai umat Islam. Akhirnya orang munafik ini ngasih kabar ke Mekah. Karena itulah gak tanggung-tanggung kaum Quraisy menyiapkan kurang lebih dari 1.000 pasukan. Sedangkan pasukan Rasulullah cuma berjumlah sebanyak 350 pasukan. Yang di dalamnya ada para sahabat, kaum Ansor, dan kaum Muhajirin. Mendengar kabar itu, kaum Quraisy ngerasa udah percaya diri akan menang dalam perang ini. Makanya mereka malah asyik pesta sebelum perang gitu ya. Malah main cewek gitu ya, minum-minuman. Dan sebetulnya banyak sedikit jumlah pasukan gak membuat umat muslim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala udah menjanjikan pertolongannya dan kemenangannya. Aku akan menolongmu dengan 1.000 pasukan malaikat yang datang pasukannya demi pasukan. Surat An-Anfal ayat 9. Turunnya ayat ini gak bikin umat muslim jadi gagal terus berleha-leha. Mereka yakin untuk merealisasikan kemenangan itu tetap butuh usaha. Strategi pun mulai disusun dengan rapi pas kaum Quraisy malah asik berpesta. Nah, justru pas perang itu terjadi, kemenangan malah berpihak kepada orang muslim. Jadi ini loh teman-teman, walaupun kelihatannya kita pasti menang, tetap aja nggak boleh sombong. Kemenangan umat muslim ini juga yang jadi tanda kalau bulan Ramadan yang mulia dan istimewa selalu menyajikan peristiwa yang luar biasa. Walaupun lagi puasa, kalau keimanan memuncah dalam dada, haus sama lapar gak akan jadi kendala. Iya nggak?